Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Anda sedang menyaksikan ibadah raya online SAB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang masih setia lagi bersama dengan kami beribadah secara live streaming yang hanya boleh ditonton melalui laman utama Facebook dan YouTube gereja. Dimanapun anda berada pada saat ini, kami mengharapkan anda terus menjaga kesihatan dan tetap teguh dalam Tuhan walaupun dalam situasi kita pada saat ini yang masih dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Kami berharap anda semua terus kekal di rumah bersama dengan orang yang tersayang. Seperti yang anda sedia maklum, gereja kita mengadakan persekutuan doa pada setiap malam hari Rabu. Bagi anda yang ingin turut serta untuk menyertai persekutuan doa ini, pastikan anda telah memuat turun aplikasi Zoom di telefon pintar maupun laptop anda. Link untuk ibadah ini akan dihantar sebelum ibadah ini bermula. Untuk pungutan wang persembahan dan persepuluhan, anda boleh melakukan transaksi kepada akaun public bank gereja kita, iaitu 314-643-4014, dan setelah anda selesai, anda boleh menghantarkan slip transaksi kepada Puan Margaret. Sebelum kita masuk ke ruang pujian dan penyembahan dan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di atas hari yang Engkau telah berikan kepada kami pada saat ini. Engkau telah memberikan nafas yang baru kepada kami ya Bapa. Engkau telah memberikan kami peluang untuk sekali lagi beribadah walaupun beribadah secara live streaming ya Bapa. Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun pergumulan kami, permasalahan kami yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dengan sukacita Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan Yesus bertumbuh dan berbuah dalam diri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sertai ibadah kami Tuhan, dari pemulaan, pertengahan sampai ke akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi semuanya. Sekali lagi shalom. Yang bersukacita mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk keselamatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami bersama bersorak bagi-Mu. Yang siap bersorak sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa.
Ya segala kemuliaan bagimu di tempat ini. Sama-sama katakan kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada pada saat ini yang sedang mengikuti acara ibadah online. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tim yang setia menemani kita, yang memastikan kita mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Tim media, tim praise and worship, tim pemusik, tim pendoa yang setia melakukan tanggung jawab Anda setiap minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha Anda. Jemaat sekalian, kita bersyukur karena kita dapat berkesempatan hari ini mendengar firman Tuhan menerusi ibadah online ini. Saudara, kita sadar bahwa ini adalah anugerah Tuhan buat setiap kita. Oleh itu, saudaraku, jangan sia-siakan peluang atau waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita setiap waktu. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Kita akan membaca satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19, ya. Sekali lagi saya menyebutnya Injil Markus pasal 16 ayat 19. Mari kita baca bahagian ini. Saudara boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang telah tersedia di screen. Kita bacanya bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami sediakan hati kami menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan Yesus, agar melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya kami, memperbaharui komitmen kami di dalam Yesus Kristus. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus diagung tinggi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana dalam campaign kita dalam beberapa bulan yang sisa ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita terus mengikuti campaign yaitu menyelesaikan misi Bapa. Saudara kekasih, pada minggu yang lepas kita juga diajar melalui kebenaran firman Tuhan, yang mana pada saat kita melakukan misi Bapa dalam hidup kita, itu adalah bukti kasih kita terhadap Kristus dalam hidup kita. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini pun kita akan mempelajari hal yang sama tentang bagaimana kita harus menyelesaikan misi Bapa. Tapi kali ini saudaraku, kita akan melihat bagaimana Kristus sendiri yang telah memberi teladan, ya, memberi tauladan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bagaimana kita harus melakukan misi Bapa itu dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dari pembacaan firman sebentar tadi, kita akan mempelajari satu tema, yaitu Kristus tauladan kita dalam melaksanakan misi Bapa. Saudaraku, waktu kita melakukan misi Bapa ini dalam hidup kita, pertama yang harus kita ingat adalah Kristus sendiri yang telah melakukannya. Dan dia telah meninggalkan tauladan supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu, murid-muridnya, termasuk kita saudaraku,
dapat melakukannya karena Kristus telah melakukan hal itu terlebih dahulu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada teks firman Tuhan sebentar tadi, sebelum kita meneruskan pembahasan yang lain, di mana saudaraku dalam teks itu menceritakan kepada kita bahwa apa yang telah dikatakan tadi daripada teks firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 19 itu adalah sesuatu yang Kristus sendiri telah nyatakan kepada murid-muridnya setelah kebangkitan Kristus daripada kematian. Dan dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan termasuk murid-murid Kristus yang ada pada waktu itu. Dan pada waktu Kristus menyatakan dirinya kepada mereka, apa yang Kristus lakukan? Dia memberi peneguhan kepada murid-muridnya supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka sebagai murid Kristus atau sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu supaya mereka pergi memberitakan firman dan menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengar berita baik tentang Kristus itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, daripada pertemuan itu saudaraku, Kristus memberi keyakinan supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan mundur ketika mereka berhadapan dengan cabaran dalam pemberitaan Injil. Mereka harus melakukan dan mereka harus berhadapan dengan setiap cabaran yang ada di hadapan mereka. Nah, itulah hal-hal yang di antara hal-hal yang Kristus tekankan sebelum dia terangkat ke surga. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mana tanggung jawab yang telah diberikan Kristus kepada murid-muridnya, saudaraku, hal yang sama juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kita harus melakukan bahagian kita, yaitu memberitakan atau melakukan misi Bapa dalam hidup kita. Sebagai pendahuluan daripada bahagian firman Tuhan ini dikatakan, Kristus telah memberi tauladan kepada kita dalam ketaatannya terhadap Allah Bapa dalam melaksanakan misi Bapa. Nah, saudaraku, sebelum kita termotivasi untuk melakukan misi Bapa dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa Kristus telah memberi teladan kepada kita. Kristus sendiri taat kepada Bapaknya dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal melakukan misi Bapa. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Dikatakan Kristus tidak pernah menyerah saat berhadapan dengan berbagai halangan yang ditempuh. Halangan dalam misi pelayanan umat manusia. Namun Kristus beri tauladan dalam penglibatan Allah Bapa dan firman Allah yang menjadi andalannya saat berhadapan dengan cabaran tersebut. Inilah yang Kristus lakukan. Cabaran di hadapan itu, saudaraku, menanti dia dalam dia melakukan misi Bapa menjadi apa? Juru selamat dunia. Namun Kristus tidak pernah menganggap halangan itu menjadi satu hal yang menyekat misinya. Tapi apa yang Kristus lakukan? Dia tetap berhadapan dengan cabaran tersebut. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada tema ini, saudaraku, Kristus tauladan kita dalam melaksanakan misi Bapa, kita akan mempelajari 3 poin berkaitan dengan tema ini. Yang pertama adalah Kristus melakukan misi Allah Bapa sampai selesai. Itulah teladan yang Kristus
berikan kepada kita. Dia melakukan misi Bapa itu sampai selesai, saudara. Kalau Kristus, bahagiannya apa? Dia menyelesaikan misi Bapa itu sampai dia apa? Disalibkan di atas kayu salib. Dan selain itu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itulah yang Kristus lakukan. Dia menyelesaikan misinya sampai tuntas, sampai selesai, komplit, saudara. Kita lihat beberapa perkara. Apa yang menjadi cabaran Kristus dalam melakukan misi Allah Bapa? Dikatakan ia dibenci oleh tua-tua Yahudi karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudaraku, Kristus melakukan hal yang benar. Juga dianggap oleh orang-orang ataupun orang tua-tua. Orang yang dikatakan mengetuai agama, saudara. Mereka tidak senang dengan apa yang Kristus lakukan. Bayangkan, saudara. Apa yang Kristus lakukan? Dia menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang memerlukan pertolongan. Juga dianggap salah oleh tua-tua Yahudi pada waktu itu. Bukankah itu sesuatu perkara yang mengelirukan kita? Hal yang baik, saudaraku, dipandang tidak baik. Pelik, bukan? Tapi apakah Kristus menganggap bahwa hal itu menjadi satu hal yang dikatakan Kristus berhenti di situ untuk melakukan misi Bapa? Tidak, saudara. Dia terus menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Kristus. Orang-orang yang tidak punya harapan, saudaraku, Kristus beri harapan kepada mereka. Dan seterusnya, ia adalah Mesias yang menderita. Saudaraku, Kristus datang untuk melakukan misi Bapa. Saudaraku, bukan datang supaya dihormati. Malah dikatakan, ia adalah Mesias yang menderita. Dia datang, saudaraku, dia menderita untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Termasuk saya. Termasuk Anda juga. Itulah yang Kristus lakukan. Dia datang menderita, saudara. Kristus melakukan misinya sampai selesai walaupun dia menderita. Kemudian ia adalah anak manusia yang diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Dia datang, saudaraku, bukan dihormati. Malah dikatakan apa? Dia datang diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Tapi apa yang terjadi akhir daripada misi Kristus? Dia dibunuh. Sebelum dia dibunuh, dia dihina, dicaci maki, saudaraku. Ya, dia dianggap sebagai orang yang mencetuskan kontroversi. Tapi apa yang Kristus lakukan? Kristus tidak melihat hal itu sebagai halangan dalam hidupnya. Saudaraku, ini adalah teladan yang perlu kita pelajari. Dalam kita melakukan misi Bapa dalam hidup kita, halangan di hadapan menanti kita. Apa halangan-halangan yang sedang kita hadapi ketika ini dalam menyelesaikan misi Bapa dalam hidup kita? Apa halangan itu? Berbagai-bagai halangan yang kita hadapi pada saat ini. Apakah kita berkata, oh cukup sampai di sini, saya tidak mau lagi meneruskan misi Bapa dalam hidup saya? Tidak, saudaraku. Kristus melakukan itu sehingga tuntas, selesai, komplit. Kita juga wajib melakukan seperti mana Kristus telah menyelesaikan misi Bapa dalam hidupnya. Saudaraku, ini adalah tanda seperti mana tema kita tahu minggu yang lepas. Bukti
bukti kasih kita kepada Kristus ketika kita melakukannya. Demikian juga Kristus, saudara. Dia menyatakan cinta kasihnya kepada Allah Bapa dalam hal apa? Dalam dia melakukan, menyelesaikan misi Bapanya kepada dunia ini. Hal yang berikut, saudaraku, yang kedua, bagaimana Kristus tauladan kita dalam melaksanakan misi Bapa. Yang kedua adalah Kristus tetap melakukan tugasnya dari tempat kebesarannya. Pada waktu Yesus memberi dorongan kepada murid-muridnya dan memberi peneguhan kepada murid-muridnya ketika itu, hal itu diucapkan ataupun diungkapkan Kristus sebelum dia naik ke surga. Tapi apa yang dikatakan di sini dalam tauladan Kristus dalam melaksanakan atau menyelesaikan misi Bapa, Kristus tetap melakukan tugasnya dari tempat kebesarannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Seperti mana teks kita daripada Markus 16 ayat 19b, saya akan membaca bagian ini. Dikatakan, saudaraku, di sana, ya, 19b berkata, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Sungguh pun Kristus berada di tempat yang maha tinggi, yang dikatakan tempat Kristus yang berdaulat. Tapi Kristus tetap melakukan tugasnya dari tempat kebesarannya. Dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari tempat kebesarannya menolong umatnya. Ini sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita, yang memberi dorongan kepada kita. Bagaimana kita dapat menyelesaikan misi Bapa dalam hidup kita? Kristus sendiri yang memberi teladan kepada kita bahwa dia melakukan tugasnya dalam menolong kita dalam berhadapan dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 18, saya akan baca bahagian ini. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini yang Kristus arahkan kepada murid-muridnya, supaya mereka pergi. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan mengusir setan-setan. Itu berbicara, saudaraku, Kristus melakukan tanggung jawabnya, melakukan tugasnya dari tempat kebesarannya. Dia memberi kuasa kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, termasuk saya, termasuk kita pada hari ini, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, saudara, dengan setan, dengan hantu. Kita perlu lawan, baik itu melalui doa kita, melalui ucapan firman yang telah kita terima, saudara. Jangan takut, saudara. Ya, kalau di rumah kita ada yang aneh-aneh, kita berdoa dalam nama Yesus, itu dipatahkan, kuasa itu dilumpuhkan. Tidak perlu takut, saudara, karena firman Tuhan sangat jelas. Orang yang percaya dikatakan dia diberi kuasa. Jadi mulai hari ini, saudaraku, kalau ada yang rasa-rasa menakutkan saudara, saudara berdoa di tempatmu, sebut nama Yesus, saudara akan mendapat kemenangan itu. Haleluya. Saudara telah diberi kuasa. Dalam ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan
meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Lihat saudara, hal-hal yang Kristus lakukan dari tempat kebesarannya saudaraku, Dia berikan kepada orang yang percaya, kepada murid-muridnya saudaraku. Kristus tidak duduk diam dan berpeluk tubuh, tapi Dia melakukan tugasnya saudaraku, menolong, mengiringi orang-orang yang percaya, termasuk saya dan kita semua. Tanpa pertolongan Kristus, usaha manusia untuk bersaksi akan menjadi sia-sia. Jadi perlu Kristus dalam hidup kita saudaraku. Dialah kunci keberhasilan kita. Tanpa Kristus, kesaksian kita tidak menjadi tajam saudara. Jadi perlu Kristus menjadi pribadi yang utama dalam hidup kita. Barulah kesaksian kita itu menjadi kesaksian yang hidup, yang dapat memberkati orang lain. Kalau kesaksian itu saudaraku hanya berdasarkan kekuatan kita, ya, kedagingan kita, itu tidak akan kemana-mana saudara. Tapi kesaksian yang melibatkan Kristus di dalamnya saudaraku, itulah kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang hidup, yang dapat memberi impact yang besar kepada orang-orang yang mendengarnya. Kenapa saudaraku? Karena Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Kristuslah yang dapat dilihat oleh orang lain melalui pribadi kita. Saudaraku, ini yang perlu kita lakukan. Kita libatkan Kristus, ya, dalam hal apa? Kesaksian kita. Seperti mana yang Kristus telah lakukan. Dia memberi teladan kepada kita. Dia selalu melibatkan Allah Bapa. Dia selalu melibatkan firman dalam kesaksian hidupnya. Saudara masih ingat dalam Matius pasal 4? Pencobaan Yesus di atas gunung. Pada waktu iblis datang mencoba dia, apa yang Yesus sebut? Yesus menyebut seperti ada tertulis. Setiap kali pencobaan itu datang saudaraku, Kristus mengutamakan firman. Itu berkata tentang apa? Itu berkata tentang bagaimana Kristus sendiri saudaraku melibatkan Allah Bapa dalam misinya. Sama halnya dengan kita hari ini saudaraku. Ketika kita bersaksi, kita harus libatkan Kristus dalam kesaksian hidup kita. Bagaimana kita libatkan Kristus dalam hidup kita? Melalui kita melakukan firman-Nya, baik itu melalui tutur kata kita, baik itu melalui sikap kita, baik itu melalui tindakan kita saudaraku. Itulah tandanya kita melibatkan Kristus dalam kesaksian kita. Maka kesaksian kita itu akan menjadi berkat bagi orang yang belum mendengar Kristus dalam hidupnya. Poin yang seterusnya saudaraku, yang ketiga, bagaimana Kristus memberi tauladan dalam menyelesaikan misi Bapa. Yang ketiga, sifat korporatif Kristus dalam menyelesaikan misi Bapa menjadi teladan. Kooperatif ini saudaraku berkata tentang kerjasama Kristus dalam melakukan misi Bapa. Bayangkan saudaraku, kalau Kristus tidak bersatu dengan Bapanya, bagaimana dia dapat menyelesaikan misinya di atas dunia ini? Pasti tidak dapat. Oleh karena korporatifnya saudaraku, kerjasamanya saudaraku, maka tugas ataupun misi Bapa dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir kita rujuk dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-30, ya. Dalam ayatnya yang ke-30 berkata demikian, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ini yang Yesus nyatakan di hadapan para ahli Taurat.
tua-tua Yahudi yang mendengar Kristus berkhotbah, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran kepada mereka. Sehingga dikatakan, saudaraku, daripada penjelasan Yesus itu, saudaraku, menyebabkan tua-tua Yahudi, orang Farisi tidak menyenangi Yesus Kristus. Apa yang timbul dari hati mereka, saudaraku? Kebencian. Mereka marah, saudaraku, karena Kristus berkata bahwa Dia adalah pintu ataupun Dia adalah kebenaran itu yang dapat membawa setiap orang datang kepada Bapa. Tapi apa yang terjadi pada waktu orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi mendengar apa yang disampaikan Yesus pada waktu itu? Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang menjadi teguran untuk mereka, saudaraku, sehingga mereka menyebabkan bahwa Kristus itu adalah pengajar sesat. Mereka mau melontarkan Yesus dengan batu, saudaraku. Itu yang terjadi. Tapi apa yang kita lihat daripada sikap Kristus dalam menyelesaikan misi Bapa? Dia bekerja sama dengan Bapa di surga. Yesus Kristus yang mulia itu membuka dirinya untuk bersahabat atau bermitra dengan kita. Ini yang Dia lakukan. Mengapa Kristus sendiri memberi teladan ini, saudaraku? Supaya dalam perjuangan kita, saudaraku, untuk menyelesaikan misi Bapa, kita juga harus memiliki sikap kooperatif dalam melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ya, Kristus mengambil sikap seorang hamba semata-mata untuk membayar harga bagi tujuan keselamatan umat manusia. Ini yang Yesus lakukan. Dalam Dia menunjukkan kerjasamanya terhadap Bapaknya, saudaraku, apa yang Dia lakukan? Dia rela menjadi seorang hamba, saudara. Dia memiliki panggilan hamba. Walaupun Dia adalah raja, walaupun Dia adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, tapi Dia sanggup menggunakan gelaran hamba. Itu menunjukkan apa, saudara? Korporatif, kerjasama yang ditunjukkan oleh Kristus dalam menyelesaikan misi Bapa. Saudaraku, dalam menyelesaikan misi Bapa ini, apa yang sangat penting, teladan yang Kristus tinggalkan kepada kita, Dia bekerja sama. Saudara, kerjasama ini sangat penting dalam menyelesaikan misi Bapa. Contohnya, saudaraku, dalam kerjasama kita dalam sebuah pelayanan, apabila kita tidak punya kerjasama dalam melakukan pelayanan Tuhan, apa yang terjadi? Kemungkinan pelayanan itu akan hancur. Kemungkinan tim pelayanan itu nanti tidak punya kesatuan, dan akhirnya, saudaraku, masing-masing membawa haluan. Tidak sedikit, saudaraku, hari-hari ini gereja menjadi apa? Pecah. Karena tidak memiliki kesatuan. Tidak heran, saudaraku, hari-hari ini gereja sudah begitu memilih ataupun ada perpecahan oleh karena sudah tidak punya kesatuan. Saudaraku, ada satu tempat pelayanan saya dulu, saudara. Gereja yang kecil, tapi sudah berpecah, saudara. Sudah pun kecil, berpecah lagi, saudara. Itu terjadi kenapa? Karena tidak ada kesatuan. Saudaraku, apabila Kristus tidak menjadi kunci dalam menyelesaikan misi Bapa, kita tidak dapat melakukan ataupun menyelesaikan misi Bapa itu dengan total, dengan komplit, saudara. Contohnya juga saudaraku, dalam keluarga.
Apabila dalam sebuah keluarga, saudaraku, tidak ada kesatuan, bagaimana dia dapat menyelesaikan misi Bapa dalam keluarga itu? Sudah tentu tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan. Di mana-mana, saudaraku, apabila kesatuan itu tidak wujud, segala sesuatu yang kita rancang, yang ingin kita lakukan, tidak akan terlaksana. Jadi, saudaraku, kita mengambil iktibar seperti mana yang Kristus telah lakukan. Dia dan Bapa adalah satu. Satu dalam hal apa, saudaraku? Mengerjakan apa yang menjadi misi Bapa bagi dunia ini, yaitu supaya setiap orang, tidak ada yang terkecuali, setiap orang mendapat keselamatan. Itulah misi yang dilakukan. Jadi dalam melakukannya, saudaraku, mereka harus apa? Memiliki kesatuan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat sekalian, dalam apapun yang kita lakukan, pelayanan Tuhan, dimanapun, apapun gerejamu, kita harus wujudkan kesatuan dalam pelayanan Tuhan, maka misi Bapa itu akan terlaksana, saudara. Saya berdoa kiranya apa yang kita dengar pada hari ini akan menjadi pegangan yang kuat dalam hidup kita. Saudaraku, untuk kita lebih mendalami apa yang telah dilakukan oleh Kristus dalam melaksanakan misinya, kita akan mendengar dalam kupasan firman Tuhan dalam beberapa minggu yang akan datang ini. Karena tidak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Jadi itu berkata tentang misi Bapa dalam hidup kita. Tauladan yang Kristus lakukan dalam menyelesaikan misi Bapa. Jadi saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kiranya melalui firman ini, saudaraku, sungguh-sungguh memberi kesadaran kepada kita, seperti mana yang Kristus telah lakukan. Yang terakhir, saudaraku, Yesus Kristus sanggup merendahkan dirinya sebagai hamba. Dia memberi tauladan untuk mengharapkan kita bersahabat atau bermitra dengannya. Persahabatan dengan Kristus akan meningkatkan lagi pengabdian diri kita terhadapnya. Jadi saudaraku, untuk kita menjadi pribadi yang kuat, teguh dalam iman percaya kita, kita harus bermitra, bersahabat dengan Kristus dalam hidup kita setiap waktu. Di situ kita belajar bagaimana Kristus telah melakukan misinya kepada manusia yang berdosa. Dan saya yakin, saudaraku, melalui tauladan Kristus ini akan menjadi pegangan untuk kita. Terima kasih jemaat Tuhan atas kesetiaanmu mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan hari ini akan terus menjadi bahagian dalam hati kita, meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri bahagian ini dengan doa, Pastor juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih untuk jemaat yang terus berkomitmen berdoa untuk pelayanan Tuhan di gerejanya SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih untuk komitmen Anda. Komitmen Anda dalam hal memberi, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberianmu. Terima kasih untuk komitmen Anda. Saya yakin Tuhan telah menyediakan berkat-Nya kepada orang yang setia kepadanya. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa sekali lagi untuk firman yang telah kita dengar. Kiranya kebenaran ini akan mengambil tempat di hati kita. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa penutup ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Bapa dalam pemberitaan firman. Dari permulaan sampai selesai, kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus mengambil tempat di hati kami dan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap kuat teguh dalam iman percaya kami.
dalam kami menyelesaikan misi Bapa, baik kepada community di mana kami berada, baik itu kepada orang-orang yang sesama kami, dan juga dalam keluarga kami. Biarlah kami Tuhan Yesus terus belajar daripada teladan Yesus Kristus dalam menyelesaikan misi Bapa ketika Engkau berada 2000 tahun yang lalu di atas permukaan bumi ini. Bapa, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi jemaat sekalian, khususnya SIB City Life Church ya Tuhan, supaya kami terus kuat bertumbuh dalam iman percaya kami, dalam kami mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa Surgawi, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk komitmen jemaat sekalian, baik doa-doa jemaat sekalian dan juga pemberian mereka, persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberiannya Tuhan, kami yakin sungguh Tuhan Engkau akan berkati dan limpahkan berkat-Mu dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, anak-anak muda yang masih kuliah, anak-anak mereka yang masih kuliah belajar, Tuhan Kau berkati Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat sekalian yang pada saat ini berhadapan dengan keadaan kesan daripada COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan sediakan berkat-Mu buat mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus pakai hidup mereka Tuhan, dan biarlah iman mereka terus menerus ya Tuhan melekat kepadamu Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam segala usaha, tugas, pekerjaan, dan pergerakan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau lindungi kami Tuhan daripada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan Engkau jaga, Tuhan Engkau pelihara kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan, atas kemurahan-Mu Tuhan Yesus, berkat-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami yang tidak berkesudahannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan segala doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Jumpa Anda di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya bahawa firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita dalam situasi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk sekali lagi membudayakan norma baru seperti yang telah diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kerap membasuh tangan dengan air dan sabun, sentiasa pakai pelitup muka dimanapun anda berada sekiranya keluar daripada rumah, dan melakukan penjarakan fizikal. Dan juga pastikan anda telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Sekian saja ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.